Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 1% lebih di level 8.235. Investor asing di market reguler juga mencatatkan net sales sebesar 409 miliar. Namun, di market tuna dan negosiasi ternyata ada net buy 750 miliar, sehingga total all market hari ini asing net buy 341 miliar. Apakah koreksi IHSG ini dikarenakan kondisi perang antara Amerika Serikat dan Iran? Kalau misal kita lihat ya perkembangannya justru tidak, guys. Di mana Amerika Serikat justru memilih diplomasi terkait dengan negara Iran dan serangan yang kemarin katanya akan dilancarkan itu tidak jadi, guys ya. Namun hal ini justru ada kaitannya dengan fiskal Indonesia, guys, di mana muncul juga nih peringatan dari S&P 500 terkait dengan fiskal Indonesia, sehingga IHSG berbalik merah ya. Kita coba ulas dulu nih. S&P Global Ratings memperingatkan bahwa meningkatnya tekanan fiskal, khususnya kenaikan biaya pembayaran utang, memperbesar risiko penurunan terhadap profil kredit Indonesia dan dapat memicu tindakan peringkat negatif. Pembayaran bunga sangat mungkin telah melampaui ambang batas kunci sebesar 15% dari pendapatan pemerintah tahun lalu, kata Ren Yin, analis sovereign di S&P Global Ratings. Dalam sebuah webinar daring mengenai kawasan Asia Pasifik pada hari Kamis ya, yang dikutip oleh Bloomberg News. Jika tetap berada di ambang batas tersebut secara berkelanjutan, hal itu dapat mendorong pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat, ujarnya. Nah, dari peringkat ambang batas utang Indonesia sendiri pun ini sudah menjadi katalis yang cukup negatif. Dan kita teringat nih dengan beberapa pernyataan dari Pak Purbaya di beberapa waktu lalu terkait dengan utang Indonesia yang terus menumpuk, guys. Jadi Pak Purbaya itu sempat melontarkan kata-kata ya, pilihan sekarang itu antara balik ke krisis tahun 1998 atau kita nambah utang atau utang Indonesia harus naik gitu ya. Jadi dari sini pun justru kita melihat nih bahwa Indonesia sendiri masih jauh dari kata kemandirian, di mana pemerintah berjalan dengan utang, guys ya. Banyak sekali pembiayaan-pembiayaan pemerintah APBN itu yang masih menggunakan utang, guys. Di mana utang Indonesia juga sudah tembus 40,46% dari PDB yang nilainya mencapai 9.637 triliun rupiah. Kalau misal kita ingat ya, di zaman Pak Jokowi itu mungkin hanya sekitar 7.000 sampai 8.000 triliun ya, guys ya. Dan setiap presiden berganti, entah kenapa nih utang kita itu semakin bertambah banyak. Yang artinya lagi-lagi ada apa ya, sebuah ekosistem yang tidak sehat gitu, guys, di mana penerimaan pajak negara turun, artinya warga dan masyarakat Indonesia kesulitan untuk bayar pajak, baik dari sisi birokrasi yang mempersulit dan juga dari sisi pajaknya itu sendiri yang setiap tahun terus mengalami kenaikan. Bahkan kalau misalkan kita lihat ya, guys ya, di beberapa daerah ada gerakan ya mereka tidak mau bayar pajak gitu dan itu dilakukan secara senyap. Jadi tidak kuar-kuar, tapi mereka memilih untuk diam. Nah, ini justru kalau misal kita lihat ya, guys ya, pernyataan dari Pak Purbaya, ya justru sekarang sebenarnya Indonesia ini kalau tidak berhutang ya sudah krisis seharusnya. Yang berarti ini katalis yang cukup negatif seperti itu. Jadi dari mana nih katalis positifnya jika saham-saham kita ingin naik? Salah satunya adalah dari kenaikan komoditas, karena saham-saham di Indonesia itu kebanyakan perusahaan-perusahaan komoditi ya, guys ya. Ada pertambangan emas, lalu ada tambang nikel, tambang batu bara, yang mana jika supply chain salah satu dari komoditas ini putus tapi demand-nya masih besar, nah, maka yang akan diuntungkan adalah saham kita. Hari ini emas sebenarnya sempat turun dan terkoreksi, tapi kalau misalnya kita lihat di malam hari ini ya, ketika video ini dibuat, ada kenaikan 0,05% di 5.167 USD per troy ounce. Untuk minyak mentah, crude oil WTI dan Brent oil masing-masing turun 1,7 dan 1,3%. Untuk harga peraknya turun 2,4%, tembaga turun 0,3%, dan batubara turun 0,6%. Ya, kalau misalnya kita lihat sih, ini masih normal correction.
Sedangkan untuk nikel turun juga 1,16% di 17.835 USD per tonnya. Oke guys, kita akan cukup percepat ya guys ya, karena banyak nih saham yang ingin kita pantau. Kalau Big Banks koreksi ini menjadi koreksi sesaat, ya berarti masih bagus ya untuk di-hold karena sebentar lagi kan dividen nih. Untuk BRI koreksi 0,5% di level Rp3.950 per saham, ada akumulasi dari RXZPNI ya guys ya. Dan kita coba cek guys, untuk hari ini saham yang naik sebenarnya tidak banyak ya, terutama dari saham-saham fundamental. Kalau saham gorengan mungkin ada beberapa yang digoreng. Ya, ada yang digoreng BD-nya gitu guys ya. Sedangkan untuk saham fundamental tidak banyak. Untuk BRI hari ini masih ada net buy di 108,8 miliar. 108 miliar adalah angka yang lumayan bagus untuk net buy di BBRI. Jadi meskipun hari ini ada normal correction 0,5%, tapi akumulasinya masih oke, sehingga kita masih cukup optimis. Koreksi hari ini terutama di IHSG adalah koreksi yang wajar. Ya, jadi masih normal correction aja nih guys. Selanjutnya adalah Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini ada kenaikan ya, kenaikan dari closing kemarin karena kemarin juga sempat turun terkoreksi. Naik 0,4% untuk hari ini di level Rp5.325 per saham dan bahkan hari ini pun sempat turun ke area low di 5.200. So untuk Bank Mandiri ada akumulasi meskipun tidak besar, ada AKZPYU yang masuk. Jadi kita sih berharap hari ini ada net buy ya sehingga meskipun banyak nih saham-saham funda lainnya yang net sell, tapi Big Banks kita justru masih sehat ya. Hari ini ternyata ada net buy meskipun tidak besar, hanya 70 miliar saja, tapi ini lumayan ya, membuktikan bahwa Bank Mandiri juga masih diborong asing guys, sama seperti BRI tadi. Untuk BNI-nya seperti ada distribusi yang kita lihat, sehingga untuk closing hari ini koreksi 0,8%. Di level Rp4.460 per saham, ada distribusi dari AKBKRX ya, aslinya sebenarnya jualan nih guys. Tapi kalau misalnya ada dua big banks yang net buy, duanya net sell sih saya rasa tidak masalah ya. Untuk BNI, hari ini net sell 98 miliar setelah kemarin net buy 12 M, jadi masih cenderung net sell sebenarnya. Dan kalau misal teman-teman mau incar dividen, boleh dipantau BNI. Apalagi kalau misal BNI kembali lagi ke zona support dan tembus di bawah MA 150-nya, MA 50, MA 150 turun jebol. Teman-teman bisa tunggu di 4180 atau 4200-an. Ya, sedikit lebih tinggi tidak masalah, guys. 4200 lah ya untuk BNI. Untuk BCA, hari ini ada normal koreksi 0,3% di level Rp7.300 per saham dan ada distribusi dari RX AKNIBK. Ini aslinya sebenarnya jualan guys. Coba kita cek ya. BCA hari ini net sell di 127 miliar setelah kemarin net buy 231 M. Jadi net sell hari ini kalau misal kita lihat dibandingkan kemarin masih lumayan akumulasi guys. Jadi masih bisa di hold lah untuk teman-teman yang mungkin sudah buy on weakness. Tapi kalau misal balik lagi ke support di 7175 atau di 7200-an ya berarti kesempatan ya untuk teman-teman bisa serok bawah lagi guys di BBCA gitu. Karena kan ini masih dekat dengan zona supportnya. Next ya, kita ke bumi, tapi kita juga bakal pantau Dewa dan BRMS juga. Jadi kita akan coba sedikit lebih cepat ya guys ya untuk bahasnya. Buminya ada koreksi 4%-an di 258, ada normal akumulasi dari AKMGNI. Asing ternyata ada masuk guys, ada net buy nih, 171 M untuk bumi. Jadi lumayan oke nih. 170 M ya untuk net buy hari ini di saham bumi dari asing. Nah, ini kan lumayan oke guys. Koreksinya kalau misal sudah berhenti di harga sekarang bisa dieksekusi ya 258, 260 bisa menjadi harga yang bagus. Tapi kalau misal besok masih turun, bisa wait and see dulu guys atau cicil bertahap saya rasa lebih baik. Kita cek BRMS. BRMS hari ini koreksi 2% di 960 guys ya. Saya ingat ya, ada salah satu influencer yang sempat call BRMS dan benar-benar naik
gitu. Tapi dengan adanya koreksi seperti ini, otomatis kan ini kesempatan lagi nih untuk kita bisa re-entry. Kembali lagi disclaimer on, semua keputusan di tangan masing-masing. Meskipun hari ini koreksi, tapi kita lihat ternyata ada akumulasi. Meskipun tidak besar, hanya 22 M saja, tapi ada AKT PYU yang mulai masuk guys di BRMS. Jadi bisa dipantau ya guys ya, karena harga sekarang juga dekat nih dengan harga supportnya. Untuk Dewa hari ini juga turun 5,4% di 525 per saham. Meskipun cukup netral, tapi asingnya masuk. MG, AKN, IBK, dan lainnya nih. Asing banyak yang masuk guys hari ini. Sehingga Dewanya di net buy asing 49,4 miliar. Kesempatan. Jadi teman-teman bisa pantau ya. Bumi, Dewa, dan BRMS. Kira-kira mana yang lebih prefer? Ya silahkan teman-teman eksekusi sesuai dengan strateginya masing-masing. Untuk Adro hari ini koreksi 2,11% di 2320, cukup netral dan asing juga ada net sell terutama dari AKBK dan BB nih. Ini top seller dari asing. Hari ini net sell di 25,6 M ya guys ya. Kalau misalkan Adro-nya kembali turun, mungkin kita akan pantau di support 2000-an guys. 2000 sampai 250. Nah, ini adalah level support yang kita harapkan kalau menjelang dividen itu dia turun dulu gitu. Nanti pas ada dividen biasanya langsung melesat lagi. Kita pantau AAD guys. AAD hari ini AAD naik 0,2% di 9250 ya guys ya. Ada akumulasi. Tapi dari domestik nih guys akumulasinya. Cukup unik ya karena asingnya net sell 14M namun domestiknya akumulasi. Terutama dari NI, YP, dan EP. Jadi AAD-nya kalau misalnya kita lihat overall di Broksum masih oke nih. Akumulasi dari domestik justru yang terlihat besar. Untuk ADMR hari ini ada koreksi ya, 2080 untuk closingnya, koreksi 3,2% guys. Untuk ADMR ada normal distribusi dari YU AKZP, asingnya jualan 51 miliar, alias net sell nih asingnya di ADMR. So, kita akan pantau ADMR di support MA50 yaitu di 1820 ya guys ya, untuk average ADMR di support terdekat. Untuk BRPT hari ini koreksi 3,4% di 1950. Meskipun turun hari ini asingnya ada masuk guys, terutama ZP dan YU dengan net buy 10,3 miliar. Jadi mulai terlihat ada asing yang masuk di BRPT. Kita cek brand. Brandnya sideways ya, naik tipis 0,9%. Asing juga masuk tipis 2 eman. Dan Broksumnya small distribution. Ya lumayan lah ya, masih berkutat di zona support. PTRO berbalik turun ya setelah sempat recover tembus di atas MA 150 tapi turun lagi guys. Jadi kita lihat hari ini koreksi 7%-an di level 6.300. Ada akumulasi dari XLYPOD. Berarti domestiknya masuk nih. Sedangkan asingnya jualan 6,9 miliar. PTRO lalu ada CDIA. CDA juga yang akumulasi hari ini domestik, asingnya jual 5,3 M dan turun ya harganya kembali ke zona support, turunnya 4,15% guys. Ya bisa kita tunggulah di 950 ya. Lalu BRPT, kita cek ya BRPT. BRPT masih sideways di zona support. Kita cek juga Tepia guys. Tepia juga masih di support MA50. Akumulasi asing mulai terlihat nih hari ini net buy 15M asingnya di Tepia. Jadi ya untuk buy on weakness swing lumayan mungkin ya bisa dipantau lah. Lalu selain ini kita cek cuan. Cuannya turun ya. Net sell asingnya sih nggak banyak guys, tidak terlalu besar karena diimbangi dengan akumulasi dari domestik untuk hari ini jadi cukup netral. Next kita ke Pani. Paninya turun ya, 4%-an di 9.500. Ada distribusi dari IHZPDR dan asing juga net sell 2 miliaran. Masih belum terlalu menarik guys untuk Pani dan kita akan coba lihat juga CBDK. CBDK juga belum menarik ya karena masih turun. Jadi jangan tangkap pisau jatuh guys. Kita cari yang sideways aja di bawah. Untuk CBDK koreksi 3,4% di Rp5.650 per saham.
adanya distribusi dari XLAK dan asing juga net sell atau jualan 1,8 miliar. Ya masih net sell guys ya untuk PANI dan CBDK. Oke guys, jadi untuk saham yang hari ini sebagai top gainers, kita lihat ya ada saham-saham yang tradingan, ada Tekim yang masih naik hari ini, bahkan mungkin ARA ya untuk Tekim ya. Lalu ada apa lagi guys? Kalau misal kita lihat rata-rata sih saham trading ya. HRTA nih. Ada HRTA yang naik lumayan guys, 7,3%. Lalu ada Cleo, Cleo juga naik 8%. Nah ini bisa dipantau ya guys ya. HRTA, Cleo bisa teman-teman pantau nih. Terutama untuk yang trend following. HRTA lanjut naik. Tapi tadi kita lihat saham emas lainnya rata-rata turun. Contohnya Antam gitu ya, ada koreksi hari ini. Sedangkan HRTA yang mungkin hari ini dinaikkan dan karena juga diakumulasi asing 20M. Lalu kita lihat Cleo. Cleo-nya reversal ya guys. Ini tanda reversal yang bagus meskipun akumulasinya justru datang dari domestik, tapi bisa dipantau lah untuk Cleo. Either besok ada normal accumulation, tetap menarik sebenarnya. Oke, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, langsung saja kita rekap. Ada Bumi, MDKA, Telkom, BBRI, Bank Mandiri, Astra International, MBMA, Dewa, INDF, lalu ada Supa, BRMS, HRTA, Pewon, Goto, UNTR, Aman Mineral, Tepia, BBTN, dan Pegas. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.